Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan pembahasan latihan soal PTS Fisika kelas 10 semester genap untuk bab dinamika gerak lurus bersama saya Diki Agung Nugroho. Oke, di sini kita akan masuk ke latihan soal yang pertama. Untuk pembahasannya adalah apa syarat dan juga contoh kegiatan dari hukum Newton 1, 2, dan 3 tentang gerak. Kita ketahui terlebih dahulu syaratnya ya. Syarat dari hukum 1 Newton atau kita sebut sebagai hukum kelembaman itu berlaku saat benda diam atau benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau GLB ya. Di mana dalam perumusan itu adalah sigma F sama dengan 0. Intinya dalam hukum kelembaman ini benda akan mempertahankan posisinya seperti semula ya. Contohnya adalah hewan yang sedang tertidur ya atau makhluk hidup yang sedang tertidur, atau contohnya lagi adalah ketika mobil direm secara mendadak, penumpangnya bergerak ke depan, nah tapi dia dapat kembali lagi ke posisi semula, itu termasuk dalam hukum 1 Newton juga, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berlaku saat benda mengalami perubahan kecepatan atau gerak lurus berubah beraturan, contohnya dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A ya, di mana M ini merupakan massa dan A ini merupakan percepatannya, seperti itu. Nah, contoh paling gampangnya adalah mendorong troli seperti pada gambar ini, atau merem menambah kecepatan, itu dia termasuk hukum 2 Newton ya. Bila benda diberi gaya, pasti kecepatan dan berubah, itu termasuk hukum 2 Newton. Dan yang terakhir adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton juga dikenal sebagai hukum aksi reaksi ya. Berlaku saat benda satu diberikan gaya oleh benda dua, maka benda dua juga akan memberikan gaya yang sama besar ke benda satu namun berlawanan arah. Makanya di sini saya notasikan F12 artinya gaya yang diberikan benda satu ke benda dua sama dengan F21 tapi minus. Minus di sini menandakan bahwa arahnya itu selalu berlawanan untuk gaya reaksi. Seperti itu ya. Contohnya adalah saat berenang ya. Saat berenang kita memberi gaya aksi ke belakang, maka reaksinya kita bisa meluncur ke depan. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk syarat dan juga contoh kegiatannya. Kemudian untuk soal nomor 2, pembahasannya adalah sebutkan definisi dari gaya normal dan gaya sentripetal. Gaya normal dinotasikan sebagai N besar, itu merupakan gaya yang bekerja antara dua permukaan yang bersentuhan. Gaya normal disebut juga sebagai gaya kontak ya. Jadi gaya normal terjadi kalau misalkan ada benda bersentuhan dengan bidang atau dengan benda yang lain. Nah, arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi misalkan di sini ada sebuah benda yang berwarna biru dan di sini adalah bidangnya yang sebagai garis hitam. Nah, untuk gaya normal yang bekerja pada bidang datar, ini karena dia harus tegak lurus, maka arahnya ke atas. Kemudian untuk bidang miring, ya, untuk bidang miring supaya tegak lurus dengan bidangnya, maka diarahkan gaya normalnya ke sana. Dan untuk yang bidang vertikal, supaya tegak lurus karena bendanya ada di sebelah kanan, maka arah gaya normalnya juga sebelah kanan, seperti itu. Jadi itu definisi dari gaya normal. Dan yang kedua adalah definisi dari gaya sentripetal. Gaya sentripetal disimbolkan dengan Fc, itu merupakan gaya yang membuat benda dapat bergerak melingkar. Artinya kalau benda dapat bergerak melingkar, dia butuh gaya sentripetal. Bila tidak ada gaya sentripetal, maka lintasannya itu bukan lingkaran lagi, atau benda bisa keluar dari lintasan lingkaran. Nah, arah gaya sentripetal itu selalu menuju pusat lingkaran dan disimbolkan dan dapat diilustrasikan sebagai berikut ya. Jadi misalkan di sini gaya sentripetal hilang, maka nanti benda itu akan bergerak lurus atau keluar dari lintasan lingkarannya. Seperti itu ya. Oke, lanjut masuk ke contoh soal nomor 3. Gambarkan diagram gaya bebas pada benda di bawah ini. Diagram gaya bebas itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sendiri ya. Jadi termasuk arahnya juga. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa aja gaya-gaya yang bekerja untuk benda yang diam di bidang kasar ya. Nah, di sini ada gaya dorong sebesar F. Nah, kemudian benda ini pasti memiliki massa. Kalau benda memiliki massa, pasti dia punya gaya berat, di mana gaya berat itu dinotasikan sebagai weight ya. W yang arahnya ke bawah. Kemudian karena benda ini bersentuhan, maka dia memiliki gaya normal atau gaya kontak. Nah, gaya normal atau gaya kontak arahnya tegak lurus ya. Jadi arah gaya normalnya itu diarahkan ke atas. Nah, seperti itu. Supaya dia tegak lurus dengan bidang datarnya. Dan satu lagi, karena dia bidang kasar dan didorong ke kanan, maka dia mendapatkan gaya gesek ya.
arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya dorongnya. Nah, karena didorongnya ke kanan, maka gaya geseknya itu arahnya ke kiri dan dia bekerja terhadap bidangnya. F gesek seperti itu. Nah, jadi itulah diagram gaya bebas pada benda yang diam di atas bidang kasar seperti itu. Kemudian nomor 4, dalam hukum 2 Newton kita ketahui bahwa massa berbanding terbalik dengan, nah kita ketahui dulu deh perumusan dari hukum 2 Newton tadi sudah dijelaskan ya, bahwa perumusannya adalah sigma F atau resultan gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, karena diketahui ini adalah massa ya, berbanding terbalik dengan apa, maka kita pindahkan percepatan ini ke ruas kiri. Maka kita bisa temukan sigma F dipindah ruas maka jadi dibagi A sama dengan massa M. Oh, ternyata massa ini berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi jawabannya benar adalah percepatan. Jadi semakin besar massanya, maka percepatannya akan semakin rendah ya. Jadi pergerakannya juga akan semakin lambat. Tapi kalau massanya itu ringan, maka benda itu bergerak lebih cepat ya bila diberikan gaya yang sama dengan gaya sebelumnya. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal nomor 3 dan nomor 4. Kemudian nomor 5. Sebuah benda bermassa 40 kg ya, kita tuliskan aja di sini diketahuinya itu massanya adalah 40 kg di atas bidang datar licin. Bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat, berarti G-nya itu sebagai percepatan gravitasi bumi ya, 10 meter per second kuadrat, tentukan gaya normalnya. Jadi ditanya adalah berapa sih gaya normalnya. Nah, kita ilustrasikan aja deh. Kita ilustrasikan bahwa terdapat sebuah benda bermassa 40 kg di atas bidang datar licin ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah gaya normal. Kita ketahui dulu arah gaya yang bekerja terhadap benda ini ya. Nah, benda ini kan dia tidak didorong dan misalkan dia adalah di bidang licin. Kalau di bidang licin, maka tidak ada gaya gesek. Nah, jadi gaya yang bekerja di sini hanya ada dua ya. Hanya ada gaya berat dan satu lagi gaya normal karena dia bersentuhan dengan bidangnya. Udah karena benda ini diam ya di atas bidang licin, maka kita bisa jawabnya dengan menggunakan persamaan atau hukum Newton 1 yaitu sigma F Y sama dengan 0 ya. Kenapa di sini sigma Fy? Karena gaya yang bekerja yang kita tinjau di situ hanyalah sepanjang sumbu Y atau vertikalnya ya. Udah deh, kita masukin aja. Nah, ini kan berlawanan arah nih. Kalau berlawanan arah, maka N-nya positif, W-nya negatif ya. Sama dengan 0. Maka min W-nya pindah ruas, N sama dengan W. Nah, udah deh. Jadi untuk gaya normal di atas bidang datar licin itu N-nya sama dengan W. Tinggal substitusi aja persamaan W atau gaya berat yaitu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Masukin aja deh, M-nya itu adalah 40, gravitasinya adalah 10. Didapatkan hasil akhirnya yaitu adalah 400 Newton. Selesai. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian nomor 6. Nah, ini masih berkaitan dengan gaya normal ya. Hitunglah besar gaya normal pada gambar di bawah ini. Nah, di sini bedanya adalah pada soal sebelumnya terdapat gaya tekan itu sebesar F sama dengan 14 Newton. Nah, untuk gaya-gaya yang bekerja juga sama aja ya. Di sini adalah diasumsikan sebagai bidang licin. Maka hanya ada dua gaya yang bekerja, yaitu adalah gaya berat yang arahnya selalu ke bawah atau menuju pusat bumi, dan satu lagi adalah gaya normal ya. Gaya normal itu arahnya ke atas supaya dia tegak lurus dengan bidangnya. Udah dari sini kan kita bisa gunakan hukum 1 Newton ya, karena otomatis ketika benda ini didorong dari atas atau ditekan dari atas, maka benda ini pasti diam. Kita gunakan hukum 1 Newton yaitu sigma F Y sama dengan 0. Nah, kita gambarkan aja. Yang ke atas ini dia arah gayanya positif. Kalau yang ke bawah ini dia arah gayanya negatif. Maka kita bisa tuliskan bahwa N min W min F ya. Jadi yang ke atas itu cuma ada satu, maka di sini N-nya positif. Dan yang ke bawah ini ada F dan W, maka di sini negatif. Ini sama dengan 0. Nah, min W dan min F ini kita pindah ruas, maka didapatkan N sama dengan W plus F. Nah, di sini nilai massanya belum tertera ya. Nilai massa di sini dimisalkan sebagai 6 kg ya. Jadi massanya di sini ceritanya adalah 6 kg, maka dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, maka nilai W-nya itu adalah 6
dikali 10 ya. Kan W itu adalah massa kali gravitasi. Maka 6 dikali 10 ditambah dengan F-nya itu adalah 14. Didapatkan 6 kali 10 60, 60 ditambah 14 itu hasilnya adalah 74 Newton. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk soal yang B ya, soal yang di sebelahnya, di sini ada benda tapi bidangnya ini adalah menurun gitu ya, bidangnya bidang vertikal. Nah, maka gaya normalnya untuk bidang vertikal itu arahnya tegak lurus. Nah, biar tegak lurus berarti gaya normalnya ke arah kiri ya. Jadi arah gaya normalnya ini kiri supaya dia tegak lurus dengan si bidang vertikalnya. Nah, kemudian di sini kan ada gaya berat ya. Ada gaya berat arahnya ke bawah. Nah, untuk penggunaan perumusan sigma F itu hanya berlaku untuk satu garis saja. Nah, karena yang ditanya di sini adalah besar gaya normal, ya, besar gaya normalnya berapa? Kita hanya cukup menggunakan sigma Fx, ya, sama dengan 0. Kenapa kita gunakan sigma Fx? Karena gaya normalnya ini bekerja secara mendatar, ya, searah sumbu x, seperti itu. Udah, dari sini sigma Fx kita gunakan gaya-gaya yang bekerja sepanjang sumbu x, ya, atau sepanjang mendatar ini doang. Berarti cuma ada apa nih? F dan N. Karena dia berlawanan arah, maka yang ke kanan kita sebut aja positif. Nah, F-nya ini kan ke kanan ya arahnya ya. Positif, ke kiri itu negatif. Gaya normalnya. Sama dengan 0. Udah min N bisa kita pindah ruas, jadinya F sama dengan N. Ketemu deh gaya normalnya besarnya adalah F-nya sebesar 70 Newton. Selesai. Jadi gaya kontaknya untuk bidang yang vertikal seperti ini adalah 70 Newton. Oke, sip. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Yang ditanyakan adalah nilai percepatan benda sesuai gambar di bawahnya adalah. Nah, kalau sudah ditanya nilai percepatan, berarti otomatis dia masuk ke dalam hukum 2 Newton ya. Di mana hukum 2 Newton dapat kita tuliskan persamaannya yaitu adalah sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, seperti itu. Nah, kemudian di sini diketahui juga bahwa cos 53 derajat itu adalah 3/5. Kita ketahui bahwa kalau ketemu dengan gaya yang arahnya membentuk sudut seperti gambar berikutnya, ini jangan lupa diproyeksikan terlebih dahulu ke arah sumbu X supaya sejajar dengan gaya lainnya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kita proyeksikan ke arah sumbu X, maka karena sudut ini mengapit sumbu X, maka di sini kita bisa tuliskan F1 dikali cos 53 derajat. Nah, udah. Kemudian kita lihat lagi arah gaya yang lebih besar ya. Mana gayanya yang lebih besar? 10 atau 4? Nah, gaya yang lebih besar adalah 10 Newton. Kalau gaya yang lebih besar 10 Newton, maka resultan gaya atau total gaya yang bekerja itu adalah sebagai nilai positif. Dan untuk gaya yang lebih kecil di sini sebagai nilai yang negatif. Ya. Maka kita bisa tuliskan di sini. Nah, kita pakainya tapi yang ini ya, yang sejajar ya. Maka sigma Fx-nya itu adalah F1 dikali cos 53 derajat dikurang dengan F2. F2-nya itu nanti 4 Newton sama dengan M dikalikan dengan A. Udah dari sini yang kita pengen cari itu adalah nilai percepatan ya. Nah, udah percepatan itu dinotasikan sebagai A. Udah dari sini tinggal kita substitusikan aja. F1-nya itu adalah 10 dikali cos 53 derajat yaitu adalah 3/5. Dikurang dengan F2-nya itu adalah 4 sama dengan masanya adalah 2 kg dikalikan dengan A. Ini bisa kita sederhanain ya, 10 dikali 3, 30, 30 bagi 5 itu adalah 6. 6 dikurang 4 sama dengan 2A, maka di sini 2 sama dengan 2 dikali A, maka nilai percepatannya itu adalah 2 bagi 2 itu 1 meter per second kuadrat. Oke, nah selain saya tanya nilai percepatannya, nanti akan ditanyakan juga arahnya. Ya jelas, arahnya itu pasti nanti adalah ke arah gaya atau dorongan yang lebih besar. Nah, 10 sama 4 pasti yang lebih besar adalah nilai 10. Maka nanti arah gayanya atau arah gerak bendanya itu ke arah kanan ya. Karena tadi F1 cos 53 lebih besar dibanding dengan F2 seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi intinya kalau misalkan ada gaya yang membentuk sudut atau arah seperti ini, kamu proyeksikan terlebih dahulu ke arah sumbu X supaya sejajar dengan nilai F2. Lanjut soal nomor 8. Terdapat sebuah benda bermassa M berada di atas bidang lantai kasar ya dan ditarik dengan gaya F sebesar 25 Newton ya. Jadi di sini F-nya 25 Newton,
masanya itu adalah 5 kg. Jika benda bergerak dan koefisien gesek kinetik adalah 0,1, nah ini koefisien gesek kinetik itu simbolnya adalah μk sama dengan 0,1, maka percepatan bendanya itu adalah, nah sebelum kita mencari nilai percepatan benda, kita harus terlebih dahulu tahu arah gaya gesek ya pada benda ini ya. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gaya dorong atau arah gerak benda. Nah, dia kan didorong ke kanan, otomatis arah gaya geseknya bergeraknya ke kiri ya. Jadi selalu berlawanan nih F gesek ya. Nah, karena dia udah dipastikan bergerak, maka gaya gesek yang bekerja di sini adalah gaya gesek kinetik seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui terlebih dahulu atau kita cari dulu gaya gesek kinetik ya. Gaya gesek kinetik kita sebut aja dia dengan FGK, itu perumusannya adalah μk dikalikan dengan gaya normal. Nah, gaya normal untuk bidang datar itu selalu sama dengan gaya berat ya. Di soal sebelumnya udah kita bahas, maka μk dikali gaya normal itu sama dengan W, maka bisa kita ganti jadi M kali G. Nah, udah dari sini tinggal kita substitusikan aja. Koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1, masanya itu adalah 5 kg, gravitasinya itu adalah 10 meter persegi kuadrat kalau nggak diketahui di soal ya. 0,1 sama 10 bisa saling menghilangkan, maka didapatkan gaya gesek kinetiknya adalah 5 Newton. Udah, karena yang ditanya di sini adalah percepatan, atau kita singkat sebagai A dari kata acceleration, maka kita bisa gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F X sama dengan massa dikali dengan percepatan. Udah, sigma Fx yang bekerja di sini hanya ada 2 gaya ya, yaitu F yang arahnya ke kanan dikurang dengan gaya gesek kinetik ya. Di sini gaya gesek kinetik itu selalu minus ya. Sama dengan massa dikali percepatan. Udah, gaya dorongnya kan adalah 25 Newton. Gaya gesek kinetiknya udah dapat dari pembahasan sebelumnya, yaitu adalah 5 sama dengan massanya juga 5 dikali dengan percepatannya adalah A. Berarti di sini 20 sama dengan 5 dikali A, maka A-nya itu adalah 20 bagi 5, didapatkan hasilnya adalah 4 meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Arahnya jelas ke kanan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Masuk ke soal nomor 9. Di sini terdapat 2 buah balok dihubungkan dengan seutas tali ringan. Artinya kalau tali ringan, massa dalam sebuah talinya ini dapat diabaikan, ditarik secara horizontal dengan gaya F sama dengan 60 Newton. Massa benda M1 20 kg dan M2 sama dengan 10 kg. Jika permukaan licin, berarti tidak ada gaya gesek di sini, maka besar percepatan kedua balok itu. Nah, kita bisa mencari besar percepatan kedua balok dengan menggunakan sigma Fx sama dengan massa dikali dengan percepatan. Kenapa di sini saya gunakan sigma Fx? Karena di sini gaya yang bekerja atau bendanya pasti bergeraknya ke arah kanan ya. Dua-duanya baik itu M1 dan M2 di sini mempunyai percepatan yang sama. Udah, dari sini kan cuma ada satu gaya yang bekerja nih ya. Dimana untuk tegangan tali ini nanti akan saling menghilangkan, maka tidak kita anggap dulu. Udah, dari sini kita dapat atau kita substitusikan aja nilai F-nya langsung karena cuma ada satu gaya yang bekerja, F sama dengan, nah di sini masanya adalah massa total ya. Massa total itu artinya penjumlahan dari massa 1 ditambah dengan massa 2 dikali dengan A. Udah, tinggal kita substitusikan aja, F-nya itu adalah 60 Newton dari soal. Massa totalnya berarti adalah 20, massa satunya adalah 20 ditambah dengan 10 dikalikan dengan A. Nah, ini didapatkan 60 sama dengan 30 dikali A. Nah, didapat percepatannya itu adalah 60 bagi 30 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke, kita udah dapat nilai percepatannya. Kemudian yang B. Yang B itu ditanya adalah berapa sih besar tegangan tali yang menghubungkan kedua tali tersebut. Kedua benda tersebut ya, maaf. Nah, di sini tegangan tali saya notasikan sebagai T dari kata tension force ya. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita tinjau benda yang di sebelah sini nih. Tinjau M2 berarti ya. Tinjau atau kita lihat benda M2. Nah, kita gambarkan lagi gaya bendanya di atas bidang datar ya. Di sini adalah M2. Nah, tadi kan M2 itu kan otomatis bergeraknya kan juga ke arah kanan kan ya.
Berarti yang kita lihat nanti adalah gaya-gaya yang bekerja sepanjang sumbu X saja. Nah, di sini di M2 terdapat tali, di mana tali atau tegangan tali ini arah gayanya selalu menjauhi benda. Maka arah gayanya selalu ke kanan ya. Seperti itu. Maka kita bisa tuliskan sigma Fx sama dengan M2 dikali dengan A. Nah, A-nya nanti didapat dari jawaban A, sigma Fx ya, yang bekerja hanya satu gaya ya. Yang bekerja hanya satu gaya, maka kita tinggal substitusikan aja dengan T sama dengan M2-nya itu adalah berapa? M2-nya 10 kg dikali dengan percepatannya itu adalah 2. Udah dari sini didapatkan hasilnya adalah 10 dikali 2 itu 20 Newton. Nah, jadi tegangan tali antara benda 1 dan benda 2 didapatkan besarnya adalah 20 Newton. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk contoh soal nomor 9. Kemudian untuk contoh soal nomor 10 ya. Sebuah balok masanya adalah 5 kg dilepas pada bidang miring licin. Seperti pada gambar. Di sini sudah dituliskan keterangannya ya. Yang ditanya adalah A. Tentukan percepatan balok yang jatuh. Nah, untuk bidang datar yang licin, ya kita bisa menggunakan cara cepat untuk menentukan percepatan balok yang jatuh. Ya, untuk menentukan percepatan balok yang jatuh, itu percepatan notasinya adalah A sama dengan G sin sudutnya. Ya, sudutnya itu adalah 37 derajat. Udah dari sini tinggal substitusikan aja, G-nya itu adalah 10, sin 37 ini adalah 3/5. Nah, seperti itu. Ya. Nah, didapatkan hasilnya 10 bagi 5 itu adalah 2, 2 dikali 3 itu adalah 6 meter per second kuadrat. Oke. Jadi percepatan balok yang turun itu adalah 6 meter per second kuadrat. Nah, kemudian untuk yang B ya. Untuk yang B di sini mencari gaya normal ya. Gaya normal balok. Kita sudah jelaskan materinya di pertemuan sebelumnya ya. Yaitu untuk gaya normal di bidang miring ya, gaya normal di bidang miring itu sama dengan M dikali G dikali dengan cos sudutnya, yaitu cos sudutnya adalah 37 derajat. Di sini masanya itu adalah 5 kg ya, masanya adalah 5 kg. Gravitasinya itu adalah 10 meter per second kuadrat. Cos 37 ya, cos 37 di sini adalah 4/5. Nah, ini 5-nya bisa saling menghilangkan, maka didapatkan 10 kali 4 itu adalah 40 Newton. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk mencari percepatan balok dan gaya normal pada bidang miring yang licin. Nah, tapi hati-hati kalau nanti dia kasar. Kalau dia kasar berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan cepat ini ya. Oke, next untuk contoh soal nomor 11 ya. Rudy dengan massa 52 kg berada di dalam lift. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka tentukan berat semu Rudy di dalam lift bila lift bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Oke, kita jawab dulu yang A ya. Jadi di sini ilustrasinya adalah ada lift, ceritanya bentuknya kotak dan di sini ada Rudy ya. Nah, di sini ditanyakan adalah berat semu. Berat semu itu adalah gaya desak kaki Rudy pada lantai lift. Artinya gaya desak kaki itu adalah gaya normal ya. Kita bisa gambarkan di sini gaya normal Rudy itu bekerja tegak lurus dengan lantainya ya. Nah, lantai liftnya itu kan dia mendatar, maka arah gaya normalnya dia ke atas dan Rudy mempunyai massa. Kalau mempunyai massa berarti punya berat ya sebesar W. Nah, liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Berarti liftnya bergerak ke atas dengan A-nya atau percepatannya 4 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita ketahui lagi konsepnya bahwa kalau lift bergerak ke atas, maka berat semunya atau ya berat semu Rudy di dalam lift akan meningkat ya. Kalau meningkat, kita bisa gunakan persamaan jadinya yaitu adalah N sama dengan massa dikali dengan G plus A. Oke. Udah tinggal kita substitusikan aja deh. M-nya itu adalah 52 kg dikali gravitasinya itu adalah 10 ditambah dengan percepatannya itu adalah 4. 52 dikali dengan 14. Nah, didapatkan nanti hasilnya adalah 52 dikali 14. Kita pakai hitungan manual aja. 2 kali 4 adalah 8. 8 terus simpan, oh nggak ada yang disimpan ya. 5 kali 4 itu adalah 20. Berarti 208. Nah, ini 52 kali 1 berarti 2, ini 5. Ditambah aja 8, 2, 7. Oh, berarti gaya normalnya atau
Ya, berarti berat semu yang bekerja pada Rudy di dalam lift ini sebesar 728 Newton. Nah, jadi naik ya, naik menjadi 728 Newton. Sedangkan untuk yang B, ya, untuk yang B, dia liftnya bergerak ke bawah tapi percepatannya sama besar. Nah, bedanya adalah konsepnya ketika lift ini bergerak ke bawah, ya, tetap ada gaya berat, kemudian ada gaya normal. Ketika lift ini bergerak ke bawah, maka maka berat semu Rudy di dalam lift ini akan cenderung turun, ya. Maka kita bisa gunakan kalau cenderung turun, berarti N sama dengan massa dikali dengan G, tapi karena turun berarti minus tandanya. G min A. Nah, untuk rumusnya udah saya jelaskan ya sebelumnya. Untuk penurunan rumusnya kenapa bisa M kali G min A. Nanti tinggal dibaca aja di buku atau dilihat lagi catatannya. Masanya itu adalah diketahui 52 kg dikali dengan percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 dikurang dengan percepatan liftnya adalah 4. Nah, di sini 52 dikali 6 itu didapatkan hasilnya adalah 52 dikali 6. Berarti ini 12, simpan 1, 5 kali 6, 30, berarti ini 31. Ya. Berarti gaya normalnya atau berat semuanya ketika lift itu turun, besarnya adalah 312 Newton. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk apa? Untuk pembahasan soal tentang lift yang bergerak ke atas atau ke bawah. Kita lanjut next untuk soal nomor 12. Sebuah katrol licin digantungi beban dengan masanya yaitu adalah 4 kg dan massa keduanya itu adalah 6 kg. Nah, seperti pada gambar ini ya. Kalau katrol licin maka di sini massa katrolnya itu dapat diabaikan. Tentukan A, percepatan gerak benda pertama dan kedua ya. Kalau dia dihubungkan dengan tali yang sama, maka nilai percepatan benda pertama dan benda kedua ini besarnya adalah sama. Nah, untuk mencari nilai percepatan ya, untuk mencari nilai percepatan kita bisa masuk atau menggunakan hukum 2 Newton yaitu sigma F Y sama dengan massa total dikali dengan A. Nah, sekarang gaya-gaya apa aja sih yang menyebabkan katrol ini dapat bergerak atau benda-benda ini dapat bergerak ya? Nah, otomatis yang dapat bergerak itu adalah W1 sama W2. Gaya berat pada masing-masing bendanya, ya, seperti itu. Nah, jadi kita langsung tinjau secara sistem, maka di sini kita lihat lagi ya. Persamaannya kan adalah W yang lebih besar atau berat yang lebih besar dikurang dengan berat yang lebih kecil itu sama dengan massa totalnya yaitu adalah M1 ditambah M2 dikali dengan A. Nah, berat yang lebih besar itu adalah M2, maka nanti dia akan turun ke bawah. Dan untuk M1 dia akan naik ke atas nanti. Gerakan bendanya ya. Ya, jadi gerakan benda M1 naik ke atas, M2 nanti turun ke bawah karena M2 dia lebih berat daripada M1. Udah. W itu kan M kali G, tinggal langsung substitusikan aja. W besar berarti adalah W2-nya, berarti 60 Newton dikurang dengan W kecil adalah 40 Newton sama dengan M1-nya itu adalah 4 ditambah 6 dikali A. 60 dikurang 40 itu adalah 20 sama dengan 10 dikali A, maka didapatkan A-nya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, seperti itu. Jadi percepatannya udah dapat deh, ya. Konsepnya hanya di sini saja. Nah, seperti itu. Nah, perumusan ini didapatkan dari hukum 2 Newton, ya. Jadi kalau ditanya percepatan pasti selalu menujunya ke hukum 2 Newton. Nah, kemudian yang B, yang ditanyakan adalah tegangan tali. Nah, untuk mencari tegangan tali, kamu bisa pilih salah satu aja ya. Kamu bisa pilih salah satu. Ceritanya di sini saya pilih yang ringan ya. Saya pilih yang ringan, maka kita tinjau benda ringan. Tinjau benda yang lebih ringan. Maka tinjau benda yang lebih ringan di sini adalah tinjau benda M1-nya. Nah, M1 di sini bekerja dua gaya ya, yaitu adalah gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali itu arahnya selalu menjauhi maka ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah sebesar W1. Nah, tadi dalam sistem atau dalam katrol benda M1 bergeraknya ke atas. Berarti nilai arah percepatannya juga ke atas. Nah, kalian tinggal gunakan hukum 2 Newton, tapi untuk satu benda ya, sigma F. Nah, karena dia bekerja secara vertikal, maka kita masuk sigma Fy sama dengan M
berapa? M1 dikalikan dengan A. Nah, sigma FY-nya ini cari yang positif. Karena dia berlawanan arah kan berarti ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif di sini adalah selalu searah dengan nilai percepatannya atau searah dengan gerak bendanya. Yang searah itu adalah T. Maka T dikurang W1 sama dengan M1 dikali A. Udah dari sini tinggal substitusikan aja. T dikurang W1 itu adalah M1 kali G, M1 adalah 4, 4 dikali 10 itu adalah 40, sama dengan 4 dikali A. A aja udah dapat ya. A aja udah dapat dari jawaban A, itu adalah 2. Udah di sini masuk ya. Berarti T min 40 sama dengan 8, maka T sama dengan min 40 pindah ruas jadi positif, 8 ditambah 40 itu hasilnya adalah 48 Newton. Oke, semoga bisa dipahami untuk mencari tegangan tali pada sebuah katrol yang licin, seperti itu. Oke, next untuk contoh soal. Nah, contoh soal 13 ini hampir sama dengan katrol, tapi M2-nya itu terletak pada bidang miring ya, dengan sudutnya adalah 37 derajat. Terdapat dua balok M1 dan M2 dengan massa yang sama, masing-masing adalah 2 kg. Ya, jadi massanya ini masing-masing adalah 2 kg, baik M1 dan M2. Bila sudut kemiringan adalah θ 37 derajat dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan arah gerak dan besar percepatan benda. Oke, yang harus dipahami di sini adalah menentukan arah gerak. Nah, yang menyebabkan katrol ini dapat bergerak itu hanya ada dua gaya yang bekerja ya, yaitu adalah M1 ya, M1 berarti gaya yang bekerja itu adalah W1 di sini. Sama di sini nanti ada gaya tegangan talinya ya. Tapi gaya tegangan tali nanti akan menghilangkan dengan yang di katrolnya. Nah, kemudian di M2. Nah, M2 di sini kan ada gaya berat juga, tapi gaya berat itu kan arahnya selalu ke bawah. Maka ini kita tinggal proyeksikan dia terhadap sumbu X, didapatkan hasilnya yaitu adalah W sin W2, W2 sin 37 derajat atau W2 sin sudutnya, ya. Nah, untuk mencari arah geraknya, kita buktikan dengan angka, ya. Kita buktikan dengan angka. Jadi W1 itu kan massa kali gravitasi kan ya, berarti M1 kali G. M1-nya adalah 2 kg karena sama, G-nya adalah 10, maka di sini 20 Newton. Nah, untuk massa M2 ya, massa M2 apakah dia jatuh atau ke atas? Kita tentukan terlebih dahulu nilai W2 sin 37. Sin 37 itu kan sama aja dengan M2G kali sin 37 ya. Nah, udah deh didapat M2-nya itu adalah 2 juga dikali 10 dikali sin 37. Sin 37 itu 3/5 ya. Nah, ini bisa kita coret 2. 2 kali 2 kali 3 itu adalah 4 kali 3, 12. Nah, didapatkan kan ya, 20 lebih besar daripada 12. Otomatis karena 20 ini lebih besar, maka nanti arah gerakannya untuk massa yang sama adalah M1 dia ke bawah, turun ke bawah. Dan M2 dia karena dia lebih ringan, maka nanti M2 ini akan naik ke atas ya. Yang lebih ringan tuh W2 sin 37 ya. Jadi apapun yang dikali sin di sini, dia hasilnya akan lebih kecil walaupun massa benda itu adalah sama, seperti itu. Udah, jadi kita bisa nentuin arah geraknya. Arah geraknya untuk M1 dia turun ke bawah, M2 dia akan naik ke atas, seperti itu ya. Nah, udah dari sini setelah itu dicari adalah besar percepatan. Nah, untuk mencari besar percepatan berarti kita bisa gunakan sigma F sama dengan M total dikali A. Kita tinjau sistemnya aja langsung ya. Nah, di sini yang positif itu kan berarti yang searah dengan percepatan ya atau searah dengan geraknya. W1 ini yang positif dikurang dengan nah ini. Nah, ini kan W2 sin 37 dia berlawanan arah dengan nilai percepatan kan? Maka kalau berlawanan arah dia tandanya minus. 2 sin 37 derajat sama dengan M totalnya itu adalah M1 tambah M2 dikali dengan A, seperti itu. Udah W1-nya tadi kita udah dapat 20 Newton. W2 sin 37 itu berarti 12 ya, langsung 12. Sama dengan M1-nya itu adalah 2 ditambah dengan 2 dikali percepatan. 20 dikurang 12 itu adalah 8 sama dengan 4 dikali A. Maka A-nya ini didapatkan adalah 2 meter per second kuadrat. Seperti itu. Oke ya. Jadi walaupun massanya sama, tapi kalau salah satu di bidang miring, maka benda ini tetap bergerak seperti itu. Nah, didapatkan percepatan gerakannya adalah 2 meter per second kuadrat.
Oke, semoga bisa dipahami ya. Yang terakhir untuk latihan soalnya adalah nomor 14. Di sini kita tuliskan saja diketahuinya adalah massa benda bermassa 300 gram. Nah, ini kita ubah ke dalam satuan kilogram menjadi 0,3 kilogram. Diikat tali diputar lingkaran horizontal dengan kecepatan linear. Nah, oke, kecepatan linear itu simbolnya adalah V. Yang satuannya adalah 20 meter per second ya. Seperti gambar. Nah, jadi dia diputar secara horizontal. Jika jari-jari lintasan yang terbentuk adalah 2 meter, jari-jari itu dinotasikan sebagai R, dari radiusnya itu adalah 2 meter, dan G-nya itu adalah 10 meter per second kuadrat, gak apa-apa kita tulis lagi. Maka berapakah gaya sentripetal yang bekerja? Jadi yang ditanyakan adalah berapa gaya sentripetal atau Fs ya. Nah, gaya sentripetal kalau diketahui kecepatan linear, maka gaya sentripetal kita bisa jawab menggunakan persamaan Fs itu sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. M-nya itu adalah 0,3 dikali V ya itu adalah 20 dikuadratin ya. Dibagi dengan R-nya. R-nya itu adalah 2. Nah, ini didapatkan 0,3. Biar gampang hitungnya jadiin pecahan aja kali ya. 3/10 dikali 400 bagi 2 ya, 20 kuadrat itu 400. Dan sini bisa kita sederhanain deh. Oke. Terus 40 bagi 2 juga boleh. Sisanya jadi 20. Berarti 3 kali 20, maka hasil akhirnya untuk Fs-nya saya tulis di sini aja ya, hasil akhirnya yaitu adalah 60 Newton. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk mencari gaya sentripetal ya. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sukses untuk PTS nanti. Bila ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sukses selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.